kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke ya. Nah, pagi ini semangat kan untuk belajar? Alhamdulillah semangat. Oke. Pagi ini yang dari rumahnya belum sarapan, siapa? Udah sarapan? Ya. Oke, sudah sarapan. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir teman-temannya? Alhamdulillah hadir semua. Hebat kali ya. Waduh, luar biasa, Masya Allah. Hari ini hadir semua teman-temannya ya. Oke, nah pada hari ini kita minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak? Tentang sholat. Oke, coba ibu tanyakan ya tentang sholat, karena minggu kemarin sudah belajar. Coba ibu tanyakan, hukum sholat itu apa? Wajib. Nah, wajib. Terus ya, Balik. ya, iya. Nah, sholat itu diwajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apabila sudah berusia balik dan berakal. Nah, itu sudah dijatuhkan kewajiban sholat dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Ketika sudah balik, laki-laki maupun perempuan, maka sudah wajib untuk menunaikan sholat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembagian air. Nah, tahu kan air itu ada air apa aja? Nah, oke ya, kita tulis ya. Oke, pembagian air. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi yang pertama air suci dan hakikatnya. Jadi kita harus mengetahui air suci itu seperti apa, terus hakikatnya seperti apa. Nah, tujuan berikutnya ialah tentang air najis dan hakikatnya juga. Nah, kita harus bisa memilih tentang mana air yang najis dan mana air yang tidak najis, sehingga kita bisa menggunakan air yang untuk bersuci dan air yang untuk tidak untuk bersuci. Nah, yang ketiga tentunya kita harus tahu hukum air apabila berubah karena tercampur dengan bagian benda yang suci. Untuk pembagian air yang digunakan untuk bersuci itu ada dua. Yang pertama ialah air yang sah digunakan untuk bersuci. Nah, air yang sah digunakan untuk bersuci. Digunakan untuk bersuci. Nah, yang kedua, ini air yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Air yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah, air yang sah digunakan untuk bersuci itu air apa? Tahu nggak? Air yang sah digunakan untuk bersuci? Tahu. Oke, coba sebutkan. Seperti apa contoh atau air yang sah digunakan untuk bersuci? Laut. Laut. Terus? Ya. Air laut. Air hujan. Air yang sah digunakan untuk bersuci itu ialah air yang tidak berubah warna, tidak berubah bau atau rasa karena bercampur dengan benda najis yang seperti air laut, air hujan. Karena di dalam Rasulullah SAW bersabda, laut itu airnya suci dan halal bangkainya. Nah, air laut itu suci dan air hujan juga suci. Karena air hujan air yang jatuh langsung dari langit. Yang kedua ialah air yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah, apa itu air? Apa yang dimaksud dengan air yang tidak sah digunakan untuk bersuci? Air parit. Nah, contohnya seperti air parit. Air parit, terus lagi air sirup. Terus Teh. nah, air teh ya. Nah, air yang tidak sah digunakan untuk bersuci ialah airnya itu sudah berubah warna. Artinya sudah berubah warna, berubah bau, dan berubah rasa. Nah, seperti ini jadi contohnya air parit.
itu bau kan. Nah, air sirup itu sudah berubah warna karena sirupnya ada warnanya hijau, merah, kuning dan lainnya, dan juga air teh. Apalagi kalau sudah dicampur dengan gula akan berubah rasa. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, yakni kita harus mengetahui hukum air suci tersebut. Nah, hukum air suci apabila tercampur dengan benda suci. Apabila air suci tercampur benda suci, ada dua keadaan. Yang pertama yakni air suci yang tercampur mengalami sedikit perubahan. Perubahan ini tidak mengakibatkan air itu keluar dari air mutlak. Nah, mutlak di sini maksudnya air yang suci atau air yang bersih tapi tidak mensucikan. Contoh air mutlak itu air yang bersih tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, namun bisa digunakan untuk mencuci tangan, mencuci piring maupun membersihkan yang lainnya. Contoh pertama dari air ini yaitu air suci tertetesi tinta sehingga berubah warnanya, akan tetapi air itu masih tetap disebut dengan air bersih, belum berubah menjadi air tinta. Nah, contoh yang kedua itu seperti air suci yang dimasukkan sedikit daun teh sehingga berubah warnanya, akan tetapi air itu masih dinamakan air gasa, belum disebut dengan namanya air teh. Gitu. Nah, hukum dari air tersebut atau hukum dari air seperti itu boleh digunakan untuk bersuci. Artinya air yang seperti disebutkan di contoh tadi itu bisa digunakan untuk bersuci seperti berwudu. Nah, yang kedua yakni air suci yang tercampur mengalami banyak perubahan. Perubahan ini mengakibatkan air itu keluar dari namanya air mutlak. Contohnya seperti ada air suci di dalam gelas, kemudian air itu tertumpah sebotol tinta sehingga air itu berubah banyak warnanya menjadi seperti warna tinta dan tidak bisa dikatakan sebagai air mutlak. Nanti kita simulasikan ya. Contoh air yang betul-betul air yang suci atau air masih bening, tidak ada rasa, tidak ada bau, nanti kita tetesin tinta. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, ketika air itu sudah keruh, warnanya berubah, maka air itu akan tidak bisa mensucikan lagi. Nah, contoh yang kedua itu ada air suci lalu dimasukkan daun teh ke dalamnya, kemudian air itu dipanaskan sehingga berubah warna dan menjadi air teh. Nah, itu banyak contohnya seperti yang bisa kita lihat itu air kopi, air teh, itu jelas berubah warna. Nah, itu tidak bisa dikatakan air suci lagi. Nah, hukum air seperti itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini air apa? Putih warnanya? Coba cium, ada baunya enggak? Ada rasa? Ada rasa. Nah, yang ini dikatakan air suci. Nah, ketika air yang suci ini kita campurkan dengan sedikit warna, coba campurkan warnanya. Oke. Nah, jadi berubah warna. Warna apa? Nah, setelah berubah warna seperti ini, apakah airnya berubah menjadi air tidak suci? Ya, nah, ketika airnya sudah berubah warna, bau dan rasa, maka air itu menjadi air yang tidak suci. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mempelajari tentang pembagian air. Nah, yang perlu diingat bahwa air terbagi dua, air yang bisa digunakan untuk bersuci dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti contoh-contohnya juga sudah kita sebutkan tadi ya. Oke, sepertinya waktu kita sudah selesai untuk pertemuan kita hari ini. Nah, mau ibu kasih tugas nggak nih? Materi hari ini? Nggak usah? Oke. Materi hari ini nanti ibu minta buat tugas di halaman 23 ya, untuk minggu depan. Tugasnya sudah selesai ya. Oke? Ya, oke. Nah, tugas untuk minggu depan yang masih berkaitan dengan pembagian air itu, nah, nanti buat hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang menerangkan atau
yang menyebutkan contoh-contoh air itu yang mana yang suci dan mana yang tidak suci. Nah, kalian cari di dalam Al-Quran ya. Nah, tugasnya itu. Oke. Ya, baiklah. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya minggu depan dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.